Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amu utawi iku bab nerangake am. Am iku umum. Lafdzun utawi am iku lafat. Yastaghriku kang ngentekake apa lafat as-sholiha ing perkara sing patut lahu maring lafat bila hasrin kelawan tanpa ngringkes. Definisi am menurut kitab ini adalah satu bahasa yang mencakup semua hal tanpa ada batasan. Semua lafaz yang mencakup semua hal unsur yang masuk di dalamnya tanpa ada batasan. Contohnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Al-insan itu lafaz am. Jadi manusia dalam firman Allah ini mencakup semua jenis manusia. Apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah orang kaya, apakah orang miskin, apakah pejabat, apakah rakyat, putranya kiai atau putranya tukang becak, seorang bangsawan atau orang biasa, semua masuk dalam cakupan al-insan. Sehingga semua bentuk manusia itu diciptakan Allah dalam kesempurnaan. Jadi manusia ini dikaruniai Allah kekuatan fisik, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang tak tertandingi oleh makhluk apapun. Juga diberikan Allah kekuatan rohani, punya akal, punya hati, punya intuisi. Nah, semua ini kalau digerakkan, kekuatan jasmani maupun rohani manusia ini membuat posisi manusia ini melebihi malaikat. Sehingga Allah menyuruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, itu menunjukkan keistimewaan Nabi Adam yang diberikan Allah ilmu. Kenapa manusia punya ilmu? Karena manusia itu diberikan Allah akal. Akal inilah yang digunakan untuk menangkap, untuk mengembangkan pengetahuan. Wal asahu taqal asaduhulun nadirati. Iku mlebune perkara sing langka, sing langka. Wa ghairul maqsudati lan liyane lafaz sing dituju fihi ing dalem am. Sing langka-langka mlebu. Nah, manusia kan banyak sekali yang manusia langka. Itu yang masuk dalam al-insan contohnya. Wa annahu lan sak temene am qad yakunu iku terkadang ana apa am majazan iku majas. Kadang am ini berupa majas. Majas itu lafaz yang mengandung dua makna. Ada makna yang rajih dan marjuh, ada makna yang unggul dan ada makna yang kedua. Di sini dicontohkan ja'ani al-aswad ar-rumat. Ja'ani al-aswad ar-rumat illa zaitan. Ja'a tekani ing ingsun al-aswadu sapa wong ireng. Ar-rumatu kang pinter manah. Ana wong ireng sing pinter manah teka nek nggunaku illa zaitan kejaba zaid. Jadi al-aswadu itu majas. Tapi berupa lafaz am. Wa annahu lan sak temene am
min awaridil alfazi iku setengah saking pira-pira anyar tekone pira-pira lafat faqat mongko bloko. Jadi am ini termasuk dalam awaridul alfat. Jadi lafat yang mampu menangkap hal-hal yang baru. Dicontohkan sama juga yang tadi saya sampaikan, kama'nal insan. Jadi manusia dengan berbagai aspeknya ini ya, mencakup semua hal. Wa yuqalu lan diucapake apa lafat lil makna a'ammu walil lafdzin am. Lil makna iku maring makna a'ammu te luwih umum. Am ini dari aspek makna dia mencakup semua hal. Walil lafdzin lan iku maring lafat amun utai umum. Jadi maknanya umum tapi teks bahasanya namanya am tapi maknanya a'am. Lebih mencakup semua hal yang terkandung di dalamnya. Wa madluluhu utawi perkara sing diduduhno am, sasarannya yang dituju kulliyatun iku bangsa kuliah. Kuliah itu menyeluruh atau komprehensif. Artinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu maksudnya semua keseluruhan manusia dari semua benua, dari semua agama masuk di situ kuliah. Ai mahkumun tegese hukumi fihi apa ing dalem am ala kulli fardin ing atase saben-saben ijen. Ala kulli fardin ing atase saben-saben ijen. Setiap individu manusia itu masuk dalam firman Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mutabaqatan halin coki isbatan ing dalem ulian tapi isbat au salban utawa ulian dedel itu yang negatif. Kalau isbat itu yang positif, bisa berupa khobar atau perintah isbat, salep bisa berupa nafi, ora atau nahi jangan. Ini di dalam kitabnya dicontohkan jaa abidi wa ma khalafu fa akrimhum wala tuhinhum. Jaa teko abidi sapa pira-pira kawula ingsun wa ma khalafu lan ora padha nulayani ora padha nentang sapa abidi. Hamba-hambaku pada datang dan mereka nurut tidak nentang. Fa akrimhum mongko mulyakno sirahum ing abidi, maka muliakanlah hamba-hambaku itu. Wala tuhinhum dan jangan kau hina aja ngino sirahum ing abidi. Ini perintah isbat fa akrimhum wala tuhinhum. Wa dalalatuhu utawi uli nuduhno am ala aslil makna ing atase asale makna qad iyatun iku bangsa pasti. Jadi asale al-insan misalnya laqad khalaqnal insan itu qat'i pasti, ittifaq tanpa ada perbedaan pandangan. Wa ala kulli fardin dan ing atase saben-saben ijen-ijen dzanniyatun iku bangsa dzanni. Dzanni itu asumtif. Kalau qat'i itu sudah realitas, sudah pasti. Artinya apakah semua manusia itu fi ahsani taqwim secara global ya, tapi per individu ya ono manusa sing ora fi ahsani taqwim. Maksude iku mbah manusa iku mau kakean dosa, mbah manusa iku mau rasa-rasa sinau sehingga derajatnya tidak dinaikkan Allah. Sarfan ya fa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah hanya mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi apakah setiap individu manusia itu dzanni? Dzanni itu maksudnya tidak selalu begitu.
Tapi asale manusa iku punya potensi menjadi ahsanu taqwim. Karena memang sudah dianugerahi Allah. Menurut guru saya Kiai Sahal, sejak lahir itu manusia sudah dianugerahi dua hal. Yang pertama adalah takrim, kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam. Jadi sejak lahir manusia itu sudah dimuliakan Allah. Karomatul insan, kemuliaan manusia. Yang kedua itu fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi kita manusia ini, kita sebagai makhluk Allah itu sejak lahir memang sudah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Kita dimuliakan Allah di atas seluruh makhluknya. Kita dilahirkan dalam keadaan suci tanpa punya dosa apapun. Kita diberikan potensi jasmani dan rohani, maka menjadi tugas kita untuk mengembangkan itu sehingga menjadi hamba Allah, menjadi khalifatullah yang berhasil membumikan, menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi ini, memperjuangkan keadilan sosial, memperjuangkan keluhuran akhlak, memperjuangkan ekonomi umat dan lain-lain. Itu menjadi PR kita. Sehingga firman Allah betul-betul sesuai dengan kita bisa membuktikan firman Allah itu. Jangan sampai kita masuk dalam firman yang kedua, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jangan sampai kita akan dilempar, dikembalikan dalam bentuk yang paling hina, lebih hina daripada binatang. Jadi kita harus amanu wa 'amilus sholihat, beriman dan beramal yang baik. Beramal yang baik contohnya ngaji, jamaah, nanti waktunya puasa, tarawih, taat sama pemerintah, menjaga jarak, ini taat sama pemerintah, itu wajib. Atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Patuh kepada negara itu wajib. As-sam'u wa ta'ah malam yu'mar bi maksiyah, dawuh Kanjeng Nabi. Mendengar dan melaksanakan perintah dan pemimpin itu wajib selama tidak diperintahkan kemaksiatan. Jadi di era corona ini kita diperintahkan oleh presiden, gubernur, bupati supaya menjaga jarak, menghindari kerumunan, stay at home, lebih banyak di rumah, beraktivitas di rumah. Ya kita niati itu taat sama pemerintah. Jadi dapat pahala. Wa umumul ashkhasi utawi umume pira-pira awa-awaan. Maksudnya ya semua manusia ini yastalzimu iku netepi apa kono umumul ashkhas, umumul ahwali ing umume pira-pira tingkah. Wal azminati lan pira-pira mangsa, wal amkinati lan pira-pira panggonan alal mukhtari atase pendapat kang terpilih. Jadi manusa iku otomatis dia punya perilaku, punya masa, punya tempat yang sifatnya umum. Nah, di sini dicontohkan oleh di dalam kitabnya faqdulul musyrikin. Allah memberitakan faqdulul musyrikin. Patenono atau perangono wong-wong musyrik. Ai kullu musyrikin ala ayyi halin kan fi ayyi zamanin wa makanin kan. Jadi orang musyrik dalam keadaan apapun, di masa apapun, dan dimanapun dia berada, itu faktulul musyrikin, harus diperangi. Wa khusam minhul ba'du kadzimmi. Kemudian ditaksis kecuali kafir zimmi, kafir yang non muslim yang berhubungan baik dengan kita orang Islam. Artinya apa? Yang diperangi oleh kita itu adalah orang kafir atau non muslim yang mengganggu kehidupan kita. Mereka tidak mau kita hidup nyaman. Justru mereka ingin menyerang. Namanya harb. Kafir harbi itu kafir yang ingin melenyapkan eksistensi kita, keberadaan kita. Makanya kita harus mempertahankan diri. Dalam salah satu acara Gus Ghaffur, putranya Kiai Maimun Zubair itu mengatakan ya di dalam Al-Quran yang dimaksud memerangi orang kafir itu orang kafir yang
memerangi kita. Kalau seperti di Indonesia ini, non muslim hidup berdampingan. Justru mereka butuh perlindungan kita, karena mereka adalah kelompok minoritas, butuh perlindungan dari kita orang Islam yang mayoritas, sehingga kita harus menampilkan Islam yang menjadi rahmat, menjadi juru damai, merekatkan hubungan bagi semua anak bangsa kita. Karena kita Islam di Indonesia itu dikenal dengan Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam yang menebarkan kasih sayang, Islam yang menebarkan kedamaian, Islam yang menebarkan kerukunan, persaudaraan, dan kemajuan umat. Mas'alatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.